31. Jenius Alkemis. Mata Renata menerawang jauh menatap pegunungan Andesia yang indah diterpa sinar mentari pagi. Dia belum memutuskan untuk segera ke negara Khatulistiwa karena hatinya masih belum merelakan kepergian naga perang untuk menikah dengan Cindy Huang di masa lalu. Hanya karena pernah menyelamatkan nyawa Kak Randy, wanita itu sudah mendapat kehormatan untuk dinikahi oleh naga perang, dipikirnya sambil duduk di balkon kamarnya, menatap indahnya pemandangan di sekitarnya. Beberapa bodyguard yang didatangkan ayahnya khusus untuk melindunginya tampak berjaga dengan serius di sekeliling rumah modernnya ini. Kalau ada Kak Randy, aku tidak perlu bodyguard sebanyak ini untuk menjagaku. Sebenarnya Loksa saja sudah cukup untuk menjagaku, tapi ayah tidak mau ambil resiko sejak nyawaku hampir melayang oleh organisasi The Shadow. Loksa yang mengerti kalau Renata ingin sendirian, meninggalkan kamar untuk mengatur para bodyguard agar lebih waspada karena The Shadow bisa saja mengincar Renata Zhang untuk memaksa naga perang menyerah. Jenius alkemis Randy Wang. Betapa indahnya masa itu. Pikiran Renata Zhang melayang ke 6 tahun silam, saat pertama kalinya dia bertemu pria yang benar-benar mengguncang dunianya yang serba tertutup. Sejatinya, Renata adalah seorang introvert yang lebih suka menyendiri dengan dunianya sendiri alih-alih berkumpul dan berpesta. Randy Wang saat itu sedang melacak keberadaan Cindy Huang yang diyakininya saat itu berada di negara Aurora. Pencariannya selama bertahun-tahun sepertinya akan berakhir dengan informasi yang akurat kalau Cindy beserta ibunya tinggal di negeri Aurora. Sayangnya, semua informasi itu adalah jebakan yang dibuat oleh Sang Ilahi, pemimpin organisasi pembunuh The Shadow yang ditugaskan untuk membunuh Randy Wang, sang naga perang agar jauh dari 3 elemental naga yang melindunginya. Pegunungan Andesia dipilih oleh Sang Ilahi yang memiliki kemampuan kultivasi yang telah mencapai ranah immortal, agar lebih mudah untuk membunuh Randy Wang tanpa campur tangan anak buahnya yang sangat hebat. Randy Wang yang mengikuti petunjuk palsu dari Sang Ilahi akhirnya tiba di Pegunungan Andesia. Semua bangunan mewah yang dilihatnya di kaki pegunungan ini adalah rumah Cindy Wang, tapi dia salah saat seorang gadis cantik berumur 13 tahun membukakan pintu untuknya. Saat itu Randy masih belum mengetahui kalau gadis cilik yang menginjak remaja ini adalah jenius alkemis yang ditargetkan untuk dibunuh oleh suatu organisasi rahasia yang disebut The Infinity. Organisasi ini bertugas menjaga keseimbangan dunia dengan menghapus jejak penemuan yang menurut mereka merugikan sumber daya yang telah ada. Pemimpin organisasi rahasia ini tidak pernah diketahui keberadaannya, bahkan tidak pernah ada yang tahu siapa sebenarnya pemimpin The Infinity yang kekuasaannya jauh melebihi Presiden Khatulistiwa maupun pemimpin negeri lainnya. Hai, kakak. Sedang cari siapa? Ayah sedang tidak ada di rumah, jawab gadis remaja cantik yang bernama Renata Zhang ini. Sekali lihat saja, hati Renata langsung tertarik dengan Randy Wang. Apa di sini ada tinggal wanita cantik bernama Cindy Huang? Ditanya Randy saat itu. Tidak, kakak ganteng. Hanya Renata yang tinggal di sini, jawab gadis remaja ini. Siapa itu Renata? Ditanya Randy lagi sambil tersenyum. Belum sempat gadis remaja ini menjawab pertanyaan Randy, sebuah suara yang berat dan tegas memanggilnya. Tuan Putri, menjauh dari pemuda ini. Dia mengincar dirimu, seru pria bertubuh kekar yang bernama Loksa. Dengan sigap, Loksa meraih tubuh Renata dan menjauhkannya dari Randy, kemudian kembali lagi dan langsung menyerang Randy dengan jurus mematikan. Dasar pembunuh bayaran. Apa yang kamu inginkan dari Tuan Putri? Ditanya Loksa di tengah serangannya yang mematikan. Pembunuh bayaran? Aku bukan pembunuh bayaran. Aku sedang mencari perempuan cantik bernama Cindy Huang yang akan aku nikahi. Ini semua hanya salah paham, ucap Randy sambil menghindari pukulan tapak penghancur jiwa yang dilancarkan Loksa terhadap dirinya. Jadi, kamu bukan pemimpin The Shadow yang akan datang membunuh Tuan Putri sendiri? Tanya Loksa. Organisasi mana yang tega membunuh gadis remaja berusia 13 tahun? Tanya Randy. Aku akan membantumu untuk melenyapkannya, kata Randy dengan amarah yang meluap-luap. Randy masih memegang kode etik sebagai pembunuh bayaran. Dia tidak pernah menerima tugas membunuh anak-anak maupun remaja yang dianggapnya masih memiliki masa depan. Tapak naga sambung nyawa, Randy membalas dengan sentuhan lembut untuk menghentikan serangan tapak dari Loksa. Pukulan Randy langsung membuat Loksa mundur beberapa langkah. The Shadow, jawab Loksa singkat, kemudian mengeluarkan senjata api untuk mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Tidak pernah diduganya kalau Randy juga membawa senjata api, sehingga terjadilah pertarungan senjata api yang unik. Pukulan dan tembakan silih berganti berhasil dihindari Randy dan Loksa.
Namun, sebuah tendangan keras Randy mengakhiri perlawanan Loksa. Aku bukan pemimpin The Shadow. Sepertinya aku juga menjadi target pembunuhan dari The Shadow, ucap Randy. Tentu saja Loksa tidak langsung percaya dengan ucapan Randy. Kenapa organisasi pembunuh bayaran nomor 1 mengincar nyawamu? Seberapa berharganya nyawamu? Tanya Loksa. Aku adalah naga perang yang telah membuat dunia bisnis dan dunia hitam meradang dengan sepak terjangku. Tentu saja banyak yang ingin membunuhku. Aku hanya bingung. Kenapa gadis manis berusia 13 tahun juga menjadi sasaran pembunuhan oleh organisasi yang menyebut mereka The Shadow? Tanya Randy. Tuan Putri adalah jenius alkemis yang akan mengancam perusahaan korporasi besar di bidang farmasi. Jadi banyak yang dirugikan apabila penemuan Tuan Putri dipublikasikan. Jenius alkemis? Menarik sekali, jawab Randy dengan wajah yang berseri-seri. 32. Serangan tak terduga. Aku juga dijuluki jenius alkemis. Tapi aku hanya mampu meramu obat-obatan dari tanaman obat yang banyak tersebar di dunia ini serta kemampuan tusuk jarum untuk pengobatan. Naga perang merasa senang bisa bertemu jenius alkemis lainnya, yang bahkan lebih hebat dari dirinya. Senang bertemu denganmu, Renata, ucap Randy dengan tulus. Kakak namanya siapa? Tanya Renata memberanikan diri. Panggil saja Kak Randy. Apa yang kamu temukan sampai banyak bos besar yang mengincar nyawamu? Tanya Randy. Rahasia, Kak. Kalau Kak Randy penasaran, menginap di sini saja beberapa hari sekaligus melindungi Renata dari organisasi jahat The Shadow. Pintar Renata. Aku tidak bisa membiarkan The Shadow menghilangkan jenius alkemis, apalagi masih tergolong anak-anak. Apa aku boleh menginap di sini? Tanya Randy kepada Loksa yang menjadi penanggung jawab Renata Zhang. Kalau Tuan Putri mengizinkan, aku ikut saja, jawab Loksa singkat sambil tatapannya tetap waspada. Aku yang meminta Kak Randy untuk menginap di sini, Loksa. Aku tahu orang baik saat melihatnya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Randy takjub mendengar ketegasan Renata padahal usianya baru 13 tahun tapi jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak remaja. Ikut denganku, kata Loksa sambil mengisyaratkan Randy untuk meninggalkan Renata yang dijaga beberapa bodyguard. Apa kamu ini naga perang yang saat ini menghebohkan negeri Khatulistiwa? Tanpa Loksa dengan wajah yang masih tak percaya. Semula dia mengira naga perang sudah berumur di atas 50 tahun dengan kemampuannya mengendalikan dan menguasai dunia bisnis dan organisasi kriminal di Khatulistiwa. Tidak tahunya naga perang baru berumur 22 tahun, usia yang sangat muda untuk penguasa negeri Khatulistiwa. Hahaha. Tuan Loksa terlalu memuji. Aku tidak sehebat itu, elemental naga yang mendukungku, mereka yang hebat, ucap Randy sambil tertawa lepas. Loksa mendengar kalau naga perang adalah sosok yang kejam dan tiada ampun, tapi yang dilihatnya adalah pemuda lugu dan ramah senyum. Apa benar, dia adalah naga perang yang melegenda? Pikirnya. Teringat pertarungannya tadi dengan Randy, membuat Loksa agak mempercayai kemampuan Randy sebagai naga perang. Elemental naga? Tanya Loksa yang agak bingung dengan ucapan Randy. Iya, mereka banyak membantuku mengurus bisnis dan menguasai dunia kriminal Khatulistiwa. Kamu cukup tahu kalau aku serius ingin menghancurkan kelompok The Shadow yang meresahkan ini. Sebenarnya bukan The Shadow yang harus kamu khawatirkan, tapi The Infinity yang menyewa kelompok pembunuh ini untuk menghabisi Tuan Putri, jelas Loksa. Kalau aku boleh tahu, kenapa kamu terus memanggil Renata sebagai Tuan Putri? Apa dia memiliki darah bangsawan? Tanya Randy dengan rasa penasaran. Oh itu, aku dulunya adalah Panglima Istana Kerajaan Halimun. Mamanya Renata adalah putri mahkota dari raja yang tengah digulingkan oleh penguasa baru yang memberontak. Aku yang membesarkan putri mahkota hingga dia menikah dengan anggota keluarga Zhang yang melahirkan Renata. Randy tahu negeri Halimun yang berada di perbatasan utara negeri Khatulistiwa. Negara ini agak unik karena ada 4 musim di sana yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju. Aku akan mengurusnya nanti kalau gadis penjual lemper ayam itu sudah kutemukan. Aku mengerti sekarang, ucap Randy singkat. Aku akan membantumu mencari perempuan yang sedang kamu cari tapi aku minta imbalan untuk melindungi Tuan Putri dari The Shadow yang mengincar nyawanya. Aku minta pertolonganmu karena sang ilahi yang merupakan pemimpin The Shadow akan turun tangan sendiri untuk menghabisi nyawa Renata. Konon ilmu bela dirinya sangat hebat, aku sendiri tidak yakin sanggup menghadapinya. Aku akan melindungi Renata bukan karena saling tukar imbalan tapi aku kagum terhadap kepemimpinannya.
Mungkin setelah dia dewasa aku akan merekrutnya ke dalam perusahaan naga perang. Randy berucap dengan raut wajah serius. Kalau begitu adanya, silahkan Tuan Randy beristirahat terlebih dahulu. Pelayan wanita ini akan mengantarkan Tuan ke kamar untuk beristirahat. The Shadow kemungkinan akan menyerang di malam hari karena kami memiliki pertahanan yang kuat saat hari terang. Randy hanya menganggukkan kepalanya kemudian mengikuti pelayan wanita yang menunjukkan kamar yang bisa ditempatinya. Sedari tadi, pelayan wanita ini hanya menundukkan kepalanya saja. Randy sudah curiga dari awal kalau pelayan wanita ini adalah penyusup yang diutus oleh The Shadow, tapi dia tidak ingin ada prasangka buruk kalau dia tiba-tiba menuduh pelayan wanita di rumah ini sebagai mata-mata. Silahkan Tuan Randy beristirahat, kata pelayan wanita ini sambil membuka pintu kamar tapi dia tidak beranjak untuk meninggalkan Randy. Terima kasih, ucap Randy sambil berjalan masuk ke dalam kamar. Pelayan wanita ini diam-diam menyiapkan 3 pisau terbang di jari jemarinya dan dilemparkan tepat ke arah punggung Randy yang membelakanginya. Wus! 3 pisau yang tajam mengkilap dengan kencangnya meluncur ke arah Randy, sepertinya naga perang ini tidak menyadari kalau dia sedang diserang dengan cara licik. Bagaimana nasib naga perang selanjutnya? Siapakah pelayan wanita yang menyerang Randy dari belakang? Apakah dia termasuk anggota The Shadow? 33. Rencana licik Sang Ilahi. Dalam satu gerakan cepat, naga perang berputar dan menjepit ketiga pisau terbang di antara jari-jarinya, seolah-olah waktu berhenti sesaat. Pisau-pisau itu berkilau tajam, siap untuk menebas apa saja yang menghalangi, namun tidak sedikit pun melukai tangan Randy. Teknik ini sangat berbahaya, salah sedikit saja, jari-jari Randy bisa putus. Dengan gerakan halus namun penuh tenaga, naga perang melemparkan kembali pisau-pisau itu ke arah pemiliknya, seorang wanita yang menyamar sebagai pelayan. Wanita itu tersentak, segera menghindar, dan pisau-pisau itu menancap dalam di pintu kamar, menciptakan suara dentingan yang memecah keheningan. Siapa kau? Kenapa ingin membunuhku? Suara Randy terdengar dingin, matanya menyipit menatap wanita itu. Hihihi. Ternyata naga perang memang sepadan dengan ceritanya, jawab wanita itu, menanggalkan pakaian pelayannya. Saat itulah, wajah aslinya terungkap cantik dan mempesona, terbungkus pakaian ketat berwarna hitam yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Aura bahaya dan kecantikan berpadu dalam dirinya, menciptakan sosok yang sulit dilupakan. Mata Randy membelalak, bukan karena terkejut dengan kecantikannya, melainkan karena dia langsung mengenali identitas wanita ini. Namun, dia tetap tenang, menyembunyikan keterkejutannya di balik senyum tipis. Siapa dirimu, berani sekali menyusup ke sini? Apakah kau dari klan The Shadow? Aku datang untuk membunuhmu, naga perang. Tidak perlu kau tahu siapa aku, karena sebentar lagi kau akan berakhir di akhirat, tantangnya dengan nada dingin, penuh keyakinan. Randy tersenyum mengejek. Ceka! Kau sungguh sombong sekali. Hanya ada satu wanita yang kukenal dengan kesombongan semacam itu. Kau ini Sang Ilahi, pemimpin klan The Shadow. Tapi klanmu itu bukan tandingan bagi klan Assassin War. Kata-kata Randy menusuk, membuat wanita itu meradang. Kurang ajar. Beraninya kau menghinaku. Akan kupatahkan kaki dan tanganmu sekarang juga, serunya dengan kemarahan yang meledak-ledak. Namun, dalam hatinya, dia tak habis pikir bagaimana naga perang bisa mengetahui identitas aslinya. Hanya sedikit yang tahu bahwa Sang Ilahi sebenarnya adalah seorang wanita. Randy tertawa kecil, penuh kemenangan. Hahaha. Tentu saja kau penasaran, bukan? Bagaimana aku bisa tahu bahwa kau adalah Sang Ilahi? Apa kau kenal dengan pembunuh bayaran bernama Randy? Mendengar nama itu, wanita tersebut Sang Ilahi yang juga dikenal sebagai Clarissa tan terdiam sejenak, terkejut. Randy? Si pecundang itu? Bukankah dia sudah mati? Tanyanya, penasaran sekaligus bingung. Aku sudah curiga dari awal. Amanda tidak mungkin memiliki kecerdasan yang cukup untuk menjebakku. Ternyata selama ini kau yang mengatur semuanya, Clarissa. Dan sekarang, kau ingin membunuhku lagi. Wajah Clarissa berubah pucat. Nama Randy seorang pembunuh bayaran legendaris yang tak pernah gagal dalam misinya ternyata masih membuatnya bergidik. Dia pernah mencoba menyingkirkan Randy, yang saat itu berada di puncak,
agar dirinya bisa naik ke peringkat pertama. Namun, rencana itu gagal, dan Randy terus hidup berkat bantuan Cindy Huang yang merawatnya hingga sembuh. Clarissa mengeraskan hatinya, menutupi kegelisahan yang mulai merayap. "Siapa suruh kau begitu serakah, mengambil semua pekerjaan besar dan menyisakan sisa-sisa untuk kami?" ucapnya, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Apa kau pikir gelar sang ilahi membuatmu hebat? Apa kau sudah mencapai tingkat immortal dalam kultivasi?" tanya Randy, suaranya mengejek. "Jangan remehkan aku. Tentu saja aku sudah mencapai immortal. Buku kuno tentang kultivasi yang kutemukan telah memberiku kekuatan untuk hidup kembali bahkan setelah kematian. Kau tak bisa membunuhku, naga perang," kata Clarissa, sombong. Randy menggelengkan kepala, matanya menatap tajam. "Hari ini, Clarissa, aku akan membalas dendamku." "Tunggu. Kau kira aku tidak punya rencana cadangan?" Clarissa tersenyum licik, matanya berkilat penuh tipu daya. "HMPH. Sudah mau mati masih banyak bicara," balas Randy. Clarissa mendekat, suaranya berubah lembut namun mematikan. "Kau tidak kasihan dengan gadis kecil yang kau sayangi itu? Aku telah meracuni minumannya dengan sesuatu yang bisa meledakkan tubuhnya dari dalam. Jika kau ingin menyelamatkannya, gunakan teknik jarum 9 naga sakti yang legendaris itu." Hahaha. Tawa Clarissa bergema di ruangan sebelum sosoknya menghilang dalam bayang-bayang. Tak lama, Loksa berlari masuk, wajahnya pucat pasi. "Tuan Putri, dia akan meledak," suaranya bergetar. Randy mengepalkan tinjunya, matanya penuh amarah. "Clarissa, kau juga mengincar Renata?" ujar Randy dengan nada penuh dendam. Randy berdiri di tengah kamarnya dengan hati yang penuh amarah. Pikiran tentang Renata, gadis remaja yang tak bersalah, dipenuhi oleh ancaman mematikan yang baru saja dilontarkan Clarissa. Ruangan yang sebelumnya dingin kini terasa semakin menyesakkan, seakan setiap bayangan dan sudut menyimpan bahaya yang tak terlihat. "Tentu saja, bodoh. Kau pikir aku hanya nekat datang membunuhmu tanpa rencana cadangan? Renata memang harus dihabisi, tapi dia juga berguna sebagai jaminanku untuk lolos dari sini." "Bagaimana keputusanmu, naga perang?" kata Clarissa dengan sumringah. "Loksa, bawa aku ke Renata sekarang juga," perintah Randy dengan nada tegas dan penuh rasa cemas. Dia tidak mempedulikan lagi Clarissa yang pergi dengan santainya. "Aku akan mencarimu lagi, Randy," diucapnya sambil menghilang. Loksa, yang masih terguncang, mengangguk cepat dan segera memimpin Randy keluar dari kamar menuju tempat Renata berada. Setiap langkah terasa seperti perlombaan melawan waktu, dan detak jantung Randy seolah berpacu dengan ketakutan yang merayap di benaknya. 34 Teknik Jarum 9 Naga Sakti. Randy berdiri di ambang pintu kamar Renata, tubuhnya terpaku di tempat. Di hadapannya, gadis remaja itu tertidur dengan damai, tidak menyadari ancaman yang bersembunyi di balik keheningan. Wajahnya tampak begitu rapuh di bawah cahaya remang-remang, seolah hanya seutas benang yang menahan hidupnya dari kehancuran. Napas Randy terjebak di tenggorokannya. Waktu terasa seperti berjalan terlalu cepat, setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada kehancuran. Dengan langkah yang tenang namun tegang, Randy mendekati tempat tidur Renata. Tangannya gemetar saat menyentuh pergelangan tangan gadis itu, merasakan denyut nadinya yang lemah namun stabil. Namun, di bawah permukaan kulit yang halus itu, dia bisa merasakan energi asing yang berbahaya seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. "Renata!" bisiknya pelan, meskipun dia tahu gadis itu tidak bisa mendengarnya. "Maafkan aku, tapi aku harus melakukan ini." Jarum-jarum perak yang tersimpan di balik jubahnya terasa dingin dan keras di tangan, seolah mengingatkannya pada bahaya yang sedang dia hadapi. Teknik Jarum 9 Naga Sakti bukanlah sekadar teknik medis biasa, itu adalah seni yang hanya dikuasai oleh sedikit orang di dunia. Satu kesalahan kecil, dan nyawa Renata akan hilang. "Tenanglah, Renata. Aku ada di sini," katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada gadis itu. Tanpa membuang waktu, Randy mulai bekerja. Setiap tusukan jarum perak ke titik-titik vital di tubuh Renata dilakukan dengan presisi yang hampir supernatural. Dia menusukkan jarum pertama ke titik di antara alis Renata, mengalirkan energi lembut namun kuat ke dalam tubuh gadis itu. Begitu jarum itu tertancap, napas Renata tersentak,
seolah merasakan ketegangan yang meningkat dalam dirinya. Jarum kedua menusuk tepat di tengkuk, disusul oleh jarum ketiga di dada, masing-masing mengalirkan energi Randy ke dalam tubuh Renata, mengendalikan aliran energi liar yang siap menghancurkan dari dalam. Setiap tusukan terasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang yang dalam. Ini harus berhasil, igumam Randy, meskipun dia tahu tidak ada jaminan dalam situasi seperti ini. Ketika jarum ketujuh tertancap, tubuh Renata tiba-tiba mulai bergetar hebat, matanya terbuka lebar dalam kepanikan, mulutnya mengeluarkan teriakan yang tertahan. Randy menggenggam, tangannya erat, mencoba menenangkannya meski jantungnya sendiri berdebar kencang. "Tenang, Renata, aku di sini. Kamu aman," katanya dengan suara serak, penuh dengan ketegangan yang bercampur dengan rasa sayang. "Jangan takut," lanjutnya dengan lembut, "aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu." Dengan menahan napas, Randy menusukkan jarum ke-8 dan ke-9 secara bersamaan. Saat jarum terakhir tertancap, tubuh Renata menegang, dan kemudian keheningan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang menakutkan seolah-olah dunia berhenti berputar. "Renata!" Randy memanggil namanya, suaranya hampir tak terdengar. Detik-detik terasa seperti jam. Denyut nadi Renata semakin lemah, tapi masih ada tanda bahwa dia masih hidup. Dengan tangan yang gemetar, Randy mulai menarik kembali jarum-jarum tersebut, satu persatu, dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Setiap jarum yang ditarik keluar meninggalkan bekas yang nyaris tak terlihat, tapi dampaknya terasa besar di dalam tubuh Renata. Walaupun menguasai teknik kuno ini, tapi tetap saja saat melakukannya terdapat rasa khawatir di hati Randy. Ketika jarum terakhir berhasil ditarik, tubuh Renata terkulai lemas, tapi napasnya kini kembali normal, meskipun sangat lemah. Randy terjatuh ke samping tempat tidur, tubuhnya kehabisan tenaga, sementara air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. "Renata, kamu aman sekarang," bisiknya pelan, meski dirinya masih tak yakin sepenuhnya. Seluruh racun yang ada di dalam tubuh Renata yang memicu ledakan energi di dalam tubuhnya telah berhasil dikeluarkan. Tanpa disadari, teknik 9 naga sakti ini telah membuka segel energi yang besar di dalam tubuh Renata. Energi murni yang semula merupakan ancaman kini menjadi energi yang besar, yang bisa digunakan oleh Renata. Perlahan, gadis ini membuka matanya. "Kak Randy, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku?" tanyanya dengan suara yang lirih dan pelan karena belum sepenuhnya sadar. "Klan The Shadow meracunimu, tapi kamu tidak perlu khawatir karena aku telah mengeluarkan seluruh racun ini dari dalam tubuhmu." Randy memutuskan tidak memberitahu Renata tentang energi murni di dalam tubuhnya. Energi yang bisa membuat Renata menjadi kultivator tangguh apabila berhasil dilatih dengan teknik kultivasi. Lebih baik dia tidak mengetahui kemampuan hebatnya ini. Tujuannya hanya ingin menjadi jenius alkemis di bidang pengobatan, jadi aku harap Hani A itu yang akan dikejarnya, batin Randy. "Apa ancaman itu sudah lewat? Aku tidak akan melupakan kebaikanmu telah menolongku, Kak Randy. Aku janji akan menemanimu dan menjadi istrimu kelak apabila aku sudah cukup umur untuk berkeluarga. Aku harap kau tidak menolaknya," ucap Renata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin Randy bisa menolak permintaan Renata? Tidak mungkin dia memberitahukan kalau dia mencari gadis penjual lemper ayam untuk dia nikahi sebagai balas budi agar kelak bisa membahagiakannya. Randy hanya menganggukkan kepalanya saja, tapi itu sudah cukup membuat hati Renata senang. "Aku akan menitipkan kotak jarum 9 naga sakti padamu, sebagai bukti kalau aku tidak akan mengingkari janjiku padamu."